Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di Cilok Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5H dengan tema yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video dari halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku petik 5H-nya, yaitu di halaman 85. Di halaman 85 ini ada latihan muatan IPA. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, berilah tanda centang pada kolom huruf B jika pertanyaan benar, atau pada kolom S jika pernyataan salah. Nomor 1, air yang aman dikonsumsi akan terlihat tidak berwarna dan jernih. Jawabannya adalah B. 2, air tawar yang bersih biasanya memiliki rasa asin. Salah. Kemudian, air selokan tidak layak konsumsi karena mengandung bakteri patogen. Benar. 4, air yang kotor biasanya muncul endapan di dasar wadah. Benar. 5, air yang mengandung bakteri Salmonella sp jika dikonsumsi akan menyebabkan diare. Benar. Nomor 6, air yang layak konsumsi harus memiliki tingkat keasaman yang netral, yaitu sekitar 7. Jawabannya benar. Nomor berapa? Nomor 5 belum ya adik ya? 5, air yang mengandung timbal dan merkuri aman untuk dikonsumsi tubuh. Jawabannya salah. Nomor 6 jawabannya benar. Nomor 7 jawabannya benar. Nomor 8, limbah cair industri yang dibuang ke sungai membuat air sungai menjadi layak untuk dikonsumsi tubuh. Jawabannya adalah salah. Nomor 2, amatilah gambar di samping, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Kita amati dulu, ada segelas air. A, berdasarkan fisiknya, bagaimana kualitas air tersebut? Jawabannya adalah kualitas air itu baik. B, apakah air tersebut layak untuk dikonsumsi? Apakah ada syarat-syarat lain yang harus dipenuhi agar air tersebut layak untuk dikonsumsi? Jelaskan. Jawabannya iya, ada, yaitu air tidak berasa, tidak keruh, dan tidak berwarna. Yang C, bagaimana cara memelihara kualitas air agar tetap bersih? Jawabnya adalah dengan membatasi penggunaan deterjen dan melakukan reboisasi. Maksudnya ini reboisasi nggak dibatasi ya adik-adik ya. Mending adik-adik tulis ini dan melakukan reboisasi. Atau dibalik, melakukan reboisasi dengan melakukan reboisasi dan membatasi penggunaan deterjen. Itu yang paling tepat. Lanjut ke halaman belakangnya. Perhatikan kualitas air pada gambar-gambar berikut. Tulislah pengaruh kualitas air tersebut terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia. Kubangan air bekas tambang. Oke. Pengaruh kualitas air terhadap hewan yaitu biota air mati, tumbuhan yaitu tumbuhan mati, manusia yaitu gangguan kesehatan. Kemudian ada mata air pegunungan. Pengaruh kualitas air terhadap hewan adalah menjaga suhu tubuh hewan, untuk tumbuhan melarutkan zat hara, untuk manusia untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan kegiatan pada gambar berikut. Tulislah nama kegiatan dan cara yang tepat dalam menghemat air dari kegiatan-kegiatan tersebut. Yang A, nama kegiatan adalah mencuci tangan. Nama cara menghemat air pada kegiatan tersebut adalah mematikan keran setelah dipakai. Yang B, mencuci mobil. Nama kegiatan mencuci kendaraan bermotor. Kemudian cara menghemat air pada kegiatan tersebut adalah mematikan keran air saat tidak dipakai. Yang C, nama kegiatan adalah mencuci sayuran. Cara menghemat air pada kegiatan tersebut adalah mematikan keran air saat tidak digunakan.
Nomor 5, amatilah gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Ini ada gambar menyiram tanaman ya adik-adik ya. A. Apa manfaat air pada kegiatan seperti pada gambar? Jawabnya untuk melarutkan zat hara dalam tanah. B. Apakah air yang digunakan dalam kegiatan tersebut harus berupa air bersih? Mengapa? Jawabannya iya. Karena air kotor akan menyebabkan tanaman mati. C. Bagaimana cara menghemat air ketika melakukan kegiatan tersebut? Jawabannya adalah menyiram, menggunakan air bekas, cucian sayuran. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 90 ya adik ya. Di halaman 91 lah. 91 ini ada latihan muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, bacalah teks berikut dengan saksama ciri-ciri air layak dikonsumsi. A. Tulislah informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf. Oke. Paragraf pertama, informasinya adalah air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Informasi pada paragraf kedua adalah salah satu ciri jika air layak konsumsi adalah tidak memiliki bau. Nomor 3, ciri air yang layak konsumsi adalah tidak berasa. Paragraf keempat, agar dapat dikonsumsi, air harus terbebas dari bakteri patogen. Kemudian B, sajikan informasi yang diperoleh tersebut ke dalam bentuk peta pikiran. Yang tengah-tengah ini adalah ciri-ciri air yang layak konsumsi ya adik-adik. Kemudian yang ini silakan adik-adik tulis yang informasi tadi yang adik-adik bersama tulis di halaman sebelumnya, yaitu air sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Yang ini ciri air yang layak dikonsumsi adalah tidak berasa. Yang ini salah satu ciri air layak dikonsumsi adalah tidak memiliki bau. Yang ini agar dapat dikonsumsi air harus terbebas dari bakteri patogen. Nomor 2, bacalah teks berikut dengan saksama kegunaan air tanah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan teks tersebut, lengkapilah tabel berikut sesuai isi teks tersebut. Pertanyaan, apakah yang kamu ketahui tentang air tanah? Jawabannya adalah air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi. 2, bagaimana proses terbentuknya air tanah? Jawabannya adalah air hujan yang mengalir ke permukaan dan terserap ke dalam tanah. Nomor 3, apa manfaat air tanah bagi manusia? Jawabannya adalah untuk minum, mandi, memasak, dan mencuci. B, buatlah peta pikiran berdasarkan teks tersebut pada kolom berikut. Ini adik-adik, tengah-tengahnya adalah kegunaan air tanah dalam kehidupan sehari-hari. Sudah tulis. Yang sebelah sini adik-adik tulis, air tanah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Yang sebelah sini, air tanah adalah air yang terdapat di bawah permukaan bumi. Yang ini, air tanah terbentuk karena air hujan yang meresap ke dalam tanah. Dan yang satu lagi terakhir, air tanah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nomor 3, bacalah teks berikut dengan saksama kegiatan ekonomi masyarakat. A, tulislah informasi yang terdapat pada teks pada kolom berikut. Informasinya banyak adik-adik ya. Silakan dicatat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kegiatan produksi bertujuan untuk menambah nilai suatu barang. Proses menyalurkan barang ke konsumen disebut distribusi. Kegiatan menggunakan hasil produksi disebut konsumsi. Kita lanjutkan ke halaman 94. Buatlah diagram air yang memuat informasi-informasi penting dari teks tersebut pada kolom berikut. Kegiatan ekonomi masyarakat, yang tadi ditulis ulang adik-adik. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan produksi bertujuan untuk menambah nilai suatu barang. Proses menyalurkan barang ke konsumen disebut distribusi. Kegiatan menggunakan hasil produksi disebut konsumsi. Nomor 4, bacalah teks berikut dengan saksama Jember Fashion Carnaval. A. Tulislah gagasan pokok dari setiap paragraf tersebut. Paragraf 1, gagasan pokoknya adalah cikal bakal lahirnya Festival Budaya Indonesia. 2. Gagasan pokok pada paragraf kedua adalah penggagas dan perhelatan Jember Fashion Carnaval. Pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah peminat festival di Jember atau dalam kurung JFC. B. Buatlah ringkasan berdasarkan isi teks pada kolom berikut. Ringkasannya agak panjang ya adik ya. Jember Fashion Carnaval pertama kali diadakan pada tahun 2001. Bertujuan untuk meramaikan Hari Kota Jember. Jember Fashion Carnaval digagas oleh Dinan Faris. Peminat festival tidak hanya berasal dari Jember, tetapi banyak juga peminat dari luar Jember. Nah, itu tadi adalah muatan bahasa Indonesia ya adik-adik ya. Masih ada waktu, sekarang kita lanjutkan langsung saja ke muatan SPDP di halaman 97. Nomor 1, tulis alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar poster. Jawabnya adalah buku gambar, penggaris, pensil, penghapus, dan pewarna. Nomor 2, kerjakan soal-soal berikut. Yang A, apa yang kamu ketahui tentang gambar cerita? Jawabannya adalah ilustrasi yang digunakan untuk menggambarkan suatu teks yang ingin disampaikan. B, tulislah contoh kalimat yang dapat digunakan untuk poster imbauan menjaga kebersihan sekolah. Jawabannya adalah mari kita menjaga lingkungan sekolah agar tetap sehat dan bersih. 3, perhatikan gambar berikut. Menurutmu apa teknik pewarnaan yang digunakan pada gambar tersebut? Jelaskan. Ini juga seperti ini ya. Ayo cintailah lingkunganmu dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Jawabannya adalah teknik pewarnaan kering. B, tulislah contoh kalimat yang dapat digunakan untuk poster imbauan menjaga kebersihan sekolah. Jawabnya adalah kebersihan sekolah tanggung jawab bersama. C,
Apa pesan yang disampaikan dari poster tersebut? Jawabnya adalah agar kita selalu menjaga kebersihan lingkungan. Kita lanjutkan. Oh, sebentar dulu adik. 97,8. Baiklah adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham, dan jangan lupa juga ikutin saya di Instagram dengan Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, terima kasih saya ucapkan, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Bagi yang jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga dapat terbantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada di buku Bupetik Jilid 5H tema lingkungan sahabat kita. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.